Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Widodo hari ini menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional di Istana Bogor, Jawa Barat. Meski Hari Anak Nasional jatuh pada tanggal 23 Juli, namun puncaknya baru diperingati hari ini dan ternyata tidak mengurangi antusiasme dan keceriaan anak-anak yang hadir di Istana Bogor. Untuk mengetahui informasi terkini telah bergabung bersama kami reporter Rosalin Asmarantika langsung dari Istana Bogor. Rosalin, apa tema peringatan Hari Anak Nasional di Istana Bogor tahun ini dan apakah ada pesan khusus dari Presiden? Ya, Zilvia, puncak peringatan Hari Anak Nasional di Istana Bogor ini mengangkat tema wujudkan lingkungan dan keluarga ramah anak. Dan Anda bisa lihat di sini, Zilvia, di belakang saya ramai sekali anak-anak Indonesia yang hadir memperingati puncak Hari Anak Nasional. Meskipun sebenarnya Hari Anak Nasional ini berlangsung ataupun jatuh pada tanggal 23 Juli dan baru diperingati pada 11 Agustus 2015 ini, namun bisa dilihat anak-anaknya masih ceria dan masih bersemangat dan juga antusias mengikuti peringatan Hari Anak Nasional di Istana Bogor ini. Total, menurut informasi yang kami dapatkan, ini kurang lebih ada 2.000 anak yang berasal dari seluruh provinsi di tanah air yang datang ke Istana Bogor. Dan juga tentu saja karena ini adalah hari spesial, puncak peringatan Hari Anak Nasional, maka Istana Bogor, tepatnya ini adalah pelataran Istana Bogor disulap menjadi area bermain anak-anak. Tadi kami melihat di sini ada stand atau area-area aktivitas anak, diantaranya ada area berita anak Indonesia. Tadi kami ini melihat ada salah satu anak yang menyalurkan minat dan bakatnya menjadi reporter TV. Kemudian juga ada booth pemeriksaan mata gratis. Di sini anak-anak Indonesia dapat memeriksakan matanya dan apabila terdeteksi ada minus begitu di matanya, ini dapat langsung diberikan kacamata gratis ini untuk mendukung minat baca anak-anak Indonesia agar lebih meningkat lagi. Kemudian juga ada stand di mana anak-anak yang mempunyai minat dan bakat menulis, melukis ataupun menggambar ini dapat menyalurkan bakatnya di sini. Dan juga tadi kami melihat ini ada yang menarik, yaitu banyak mainan seperti robot-robotan, namun ini terbuat dari bahan-bahan daur ulang dan ada di rumah inovatif. Dan juga ada areal di mana anak-anak dapat bergerak dengan gembira, berolahraga, mulai dari bermain basket dan juga olahraga lainnya. Tentu saja selain stand-stand aktivitas yang tadi saya sempat ceritakan, ini ada hiburan-hiburan yang disuguhkan, yakni berupa kerajinan-kerajinan ataupun tarian-tarian daerah dari beberapa daerah di tanah air. Dan juga tadi karena ini sesuai dengan temanya, yaitu mewujudkan lingkungan dan keluarga ramah anak, maka tadi ini ada penyerahan penghargaan Kota Ramah Anak, yang penyerahan penghargaannya langsung diserahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada Kepala Daerah, dan Provinsi Yogyakarta ini menjadi provinsi nomor 1 kota paling ramah, provinsi paling ramah anak di Indonesia. Selain itu juga tadi Presiden Joko Widodo sempat membagi-bagikan sepeda kepada anak-anak yang cukup berani untuk maju ke depan dan juga menjawab pertanyaan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Terlihat sekali ini kedekatan antara Presiden dengan anak-anak, dan sampai sekarang ini acara masih berlangsung dan rencananya Presiden akan mengajak anak-anak yang hadir di sini untuk berkeliling Istana Bogor, dan tadi Presiden Joko Widodo berjanji untuk mengajak anak-anak melihat rusa-rusa yang ada di Istana Bogor. Zilvia. Baik, terima kasih Rosalin Asmarantika melaporkan langsung dari Istana Bogor, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo hari ini akan menghadiri panen raya di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dan rekan Firda Siswoyo memantau langsung kondisi terkini di sana. Firda, bagaimana sejauh ini persiapan penyambutan kedatangan Presiden Jokowi di sana? Iqbal, persiapan pengamanan untuk menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Ponorogo ini sudah tampak sejak pagi tadi, bahkan sudah dipersiapkan sejak 2 hari lalu. Pengamanan utamanya dipimpin oleh Komando Resor Militer 081 di Rut Sahajaya atau Korem 081 di SC Madiun, serta aparat TNI Angkatan Darat, Kepolisian Daerah Kabupaten Ponorogo yang juga berkoordinasi dengan pasukan pengamanan Presiden Ponorogo dan juga pusat, serta pemerintah Provinsi Jawa Timur dan tentunya dengan pemerintah
pemerintah Kabupaten Ponorogo. Acara panen raya padi ini akan dilakukan di areal persawahan Desa Karanggebang, Kecamatan Jetis, dan diperkirakan Presiden Jokowi akan datang sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selain melakukan panen raya padi, Presiden Jokowi nantinya juga akan melakukan panen raya jagung di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung, dan juga akan membagikan ratusan traktor kepada petani untuk membantu atau memfasilitasi petani untuk meningkatkan produktivitas padi. Iqbal. Cukup menarik, bisa Anda gambarkan sebenarnya bagaimana produktivitas tanaman padi di Jawa Timur sehingga bisa dikatakan sebagai lumbung padi? Ya Iqbal, Provinsi Jawa Timur masih menduduki lumbung padi tertinggi secara nasional, dan angka sementara atau ASEM pada tahun 2014, angka ini menunjukkan sebesar 12,4 juta ton gabah kering giling di Jawa Timur. Jumlah ini meningkat 2,9% jika dibandingkan dengan angka tetap pada tahun 2013 sebesar 12 juta ton gabah kering giling, sehingga Jawa Timur saat ini masih menduduki lumbung padi tertinggi secara nasional. Dan untuk tahu mengapa Presiden Jokowi datang memilih Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur ini untuk melakukan panen raya, saya sudah bersama dengan Pak Amran Sulaiman, Menteri Pertanian. Selamat pagi, Pak. Pagi. Iya, Pak, di mana saja sebetulnya panen raya ini di Indonesia, dan mengapa Presiden Jokowi memilih Kabupaten Ponorogo hari ini? Jadi di Jawa Timur ini khususnya di bulan Maret 527.000 hektar terbesar saat ini pada minggu ini, dan itu diperkirakan akan memproduksi padi kurang lebih 4 juta ton. Minggu lalu kami mulai panen dari Jawa Tengah, yaitu daerah Sragen. Kemudian minggu ini bersama Bapak Presiden pada hari ini panen raya di Jawa Timur dengan luas lahan panen 527.000 hektar. Angka ini tentunya paling tinggi se-Indonesia atau? Iya, ini tertinggi untuk minggu ini. 527.000 hektar. Oke. Dan dengan kondisi tingginya produktivitas padi di Jawa Timur ini sebetulnya mencukupi tidak untuk kebutuhan beras untuk makanan pokok masyarakat Indonesia? Nah, ini perlu kami sampaikan bahwa beras aman, insya Allah tidak impor. Kami ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa pangan khususnya beras tahun ini cukup. Di mana panen pada bulan Januari itu ada 600.000 hektar, produksinya kurang lebih 3-4 juta ton. Kemudian Februari ada panen kurang lebih 1,2 juta hektar, itu produksinya kurang lebih 6-7 ton. Kemudian Maret ini ada 2,4 juta hektar, ini produksinya bisa 15-18 juta ton. Sampai April itu ada produksi 32 juta ton. Jadi beras cukup. Dengan banyaknya atau produktivitas beras untuk mencukupi di wilayah Jawa Timur, tapi yang diresahkan masyarakat adalah kenaikan harga beras yang sampai saat ini masih terjadi. Itu bagaimana? Nah, ini memang ada disparitas harga antara harga gabah di lapangan. Kami cek langsung berkisar 4.500 2 minggu yang lalu. Harga gabah di lapangan. Satu sisi harga beras di Jakarta, di kota itu 12.000 per kilogram. Ada selisih antara 8-7 ribu rupiah. Yang semestinya kalau harga gabah 4.500, berarti harga beras jatuhnya di 6.500-7.000 rupiah per kilogram. Berarti yang bermasalah adalah distribusinya yang harus kita perbaiki ke depan. Hari ini 2 minggu lalu kami datang panen di Ngawi, Jawa Timur, itu harga gabah posisi 4.500. Tetapi hari ini hanya 3.700. Ini sudah turun 700 rupiah. Ini baru 1 minggu, 10 hari. Nah, jadi dan insya Allah kami minta kepada Bulog nanti, kami sudah rapat bersama Bulog, Mendak akan menyerap gabah petani. Firda, berapa total jumlah padi yang siap panen di Jawa Timur?
Ya Zilvia, khususnya di areal persawahan Desa Karanggebang, Kecamatan Jetis Ponorogo ini nanti akan siap panen padi sebesar 10 ton, di mana ada setiap petak sawah yang ada di areal persawahan Kecamatan Jetis ini berkisar ukurannya adalah 1.400 meter persegi, dan setiap petak sawahnya bisa menghasilkan 1 ton gabah basah atau menghasilkan sekitar 8 kuintal gabah kering giling. Dan di areal persawahan Jetis ini pada 10 petak sawah yang siap panen, sehingga pada panen raya kali ini sedikitnya ada 8 ton gabah kering yang bisa dipanen dan didistribusikan. Di Jawa Timur memang merupakan lumbung padi nomor 1 di Indonesia, dan inilah yang menjadi alasan Presiden Joko Widodo untuk merayakan panen padi pertama di Ponorogo, Jawa Timur. Angka produktivitas padi di Jawa Timur juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika di tahun 2014 sebesar 12,4 juta ton, namun di tahun 2013 itu ada 12 juta ton, dan sehingga dari 2013 ke 2014 meningkat sebesar 2,9%. Zaki, Zilvia. Firda, apa saja usaha pemerintah untuk meningkatkan produktivitas padi? Ya Zilvia, seperti yang kita ketahui bahwa tahun ini utamanya di era pemerintahan Presiden Jokowi ini memang sedang giat untuk meningkatkan, memperbaiki dan meningkatkan teknologi pertanian seperti perbaikan irigasi di sejumlah daerah yang memang penghasil padi, serta pemberian benih atau pupuk gratis kepada para petani, dan juga pemberian alsintan khususnya traktor. Nah, salah satunya yang akan dilakukan juga di Ponorogo ini akan dibagikan ratusan traktor kepada para petani di Ponorogo. Selain traktor juga ada rice transplanter dan juga pompa. Dan targetnya produktivitas padi di Ponorogo bisa meningkat seperti sebelumnya yang telah dilakukan di Kabupaten Ngawi beberapa bulan yang lalu. Di Kabupaten Ngawi sendiri dengan pemberian alsintan tersebut sudah bisa meningkatkan produktivitas padi 20 hingga 30%. Dan targetnya pemerintah bisa memberikan sebanyak 60.000 alsintan di seluruh Indonesia tahun ini, dan bisa juga di seluruh Indonesia ini bisa meningkat juga produktivitas pertanian hingga 20-30%, sehingga swasembada pangan yang menjadi target di tahun 2017 itu bisa tercapai. Siang pemirsa, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana pagi tadi bertolak menuju Ponorogo, Jawa Timur dalam rangka menghadiri panen raya padi dan jagung. Saat ini sejumlah daerah di Indonesia akan memasuki masa panen. Selain kunjungan panen raya di Ponorogo, Jawa Timur, Presiden akan memantau langsung manajemen distribusi pangan hasil produksi petani. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi permasalahan penjualan di pasar dan memastikan pengendalian harga. Presiden memastikan produksi beras akan mencukupi kebutuhan pangan dan tidak akan ada impor. Pemerintahan Jokowi JK menargetkan produksi beras 2015 sebesar 73 juta ton. Daerah seperti di Sragen, Ngawi, Demak, Kudus, ini mulai nanti di Ponorogo yang akan kita lihat apakah produksi per hektar itu betul-betul sudah naik. Nah, kalau naik ini akan tentu saja nanti stok nasional akan melimpah. Lumbung Padi Jawa Timur menjadi tuan rumah panen raya padi pertama yang dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Kedatangan Presiden di Ponorogo disambut meriah oleh petani di sana. Rekan Firda Siswoyo meliput jalannya panen raya ini di Ponorogo. Firda, bagaimana acara panen raya Presiden Jokowi hingga saat ini? Ya, Presiden Joko Widodo tadi tiba di areal persawahan Desa Karanggebang, Kecamatan Jetis Ponorogo ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Presiden Joko Widodo langsung disambut meriah oleh warga Ponorogo, khususnya para petani. Dan Presiden Joko Widodo langsung meraih traktor untuk membajak sawah siap tanam dan juga menabur benih padi yang nantinya akan menjadi menyokong produksi beras di Jawa Timur ini. Dan juga selain menabur benih padi, Presiden Joko Widodo juga memanen padi yang sudah menguning menggunakan rice transplanter yang merupakan bantuan alsintan dari Kementerian Pertanian. Presiden Joko Widodo memanen satu petak sawah seluas 1.400 meter persegi, dan 1.400 meter persegi luas sawah ini menghasilkan 1 ton gabah basah, atau jika dikalkulasikan menjadi gabah kering yaitu sekitar 8 kuintal. Selanjutnya
gabah basah ini akan dibeli oleh Bulog Ponorogo seharga Rp3.200 per kilogramnya, namun hanya sebagian dan sebagian lagi akan diproses oleh petani Jati sendiri. Dan selanjutnya Bulog Ponorogo ini akan menjual gabah basah ini dan memprosesnya menjadi beras dan menjualnya ke Operasi Beras Murah Ponorogo seharga Rp7.300. Dan selain memanen dan juga menanam padi, Presiden Joko Widodo tadi juga memberikan bantuan Alsintan secara simbolis kepada 10 petani, adanya ratusan Alsintan yang akan diberikan kepada petani di Ponorogo ini.